Kenapa harus anak kedua? Menurut Lu anak kedua bukan? gue anak kedua. Berarti lu ada kekuatan. Siapa yang nggak tahu kekuatan gue? PHP-in orang. Hai, balik lagi di Kritik Penonton. Sekarang gue ditemenin sama Yuzu dari Movies. Ya, gue mau kenal. Nah, biasanya gue tidak pernah mengenalkan orang-orang, tapi gue mesti ngenalin orang ini. Dan orang ini yang mengajarkan gue untuk bikin konten di YouTube. Gila. Kalau bukan karena dia, gue gak punya ide nih buat bikin kayak ginian. Thank you loh. Siap. Oke, kenapa gue undang Yuzu di sini? Kali ini gue pengen mampir ke konten yang Mas Jiro, karena sebelumnya dia udah 2 kali datang ke konten gue. Mungkin nanti ntar kalian lihat ada di sini. Jadi sekarang ini gue yang mau mampir ke kontennya dia. Yes. Kolaborasi, iya. Bertamu, silaturahmi. Iya, betul. Kali ini kita mau bahas film apa nih? Nah, sebelum mau ngebahas filmnya, gue di sini gue ada tagline-nya nih. Jadi untuk di Kritik Penonton itu kita yang penting adalah nonton dulu baru kritik. Oke. Nah, kita mau bahas film baru dari Disney Plus. Resmi ya. Resmi. Kalian Disney Plus bisa langsung ditonton. Filmnya apa, Zul? Secret Society of Second-Born Royal. Nah, sebelum kita nilai, gue mau nanya dulu ke lo. Secara umum dulu, film ini bagi lo gimana? Secret Society filmnya lumayan bagus, mengusung tema superhero juga. Lebih tepatnya bukan superhero sih, mutan ya, manusia. Dan ya sih ya, dia lebih ke mutant. Lebih ke mutant, bukan superhero, tapi kemampuan super power lah ya. Super kayak gitu, kemampuan super kayak mutan. Konsepnya juga ngusung-ngusung ya dari Disney juga gitu, ada musikal juga, kemudian ngangkat tema kerajaan dengan ratu-ratu. Sangat Disney ya? Disney banget, pokoknya Disney banget. Itu kesan gue pertama begitu nonton kayak sangat Disney. Gue sekilas gue ngerasa kayak nonton High School Musical. Ya betul, High School Musical dengan dipadu sama apa lagi yang film-film Disney? Inhumans kayaknya. Ya gitulah. Ya pokoknya Disney lah. Untuk remaja mungkin ini jadi pilihan yang tepat. Nanti kita lihat. Oke, langsung aja Zu, kita langsung nilai. Kita bisa nilai 0 sampai 5 untuk setiap kolom-kolom kotaknya. Kalau ada yang mau lo tanyain langsung tanyain aja. Siap. Kita nilai dulu masing-masing, nggak boleh nyontek. Kalau lo nggak bisa ngitung, gue udah kalkulator. Iya, tenang. Slow. Lo udah. Anak kumon lo. Hitung-hitungannya cepat ya? Bisa lo nggak pakai kalkulator, gila gue nyala. Padahal di sekolahan matematika gue jeblok. Tapi kalau ngitung-ngitung kayak gini mah simple. Oke, udah siap? 3, 2, 1. Hampir sama lah ya. Tapi gue normal sebenarnya ngasih untuk film ini kayaknya 7 ya. Rata-ratanya normalnya 7. Iya, kita nggak nyontek ya. Kita nggak nyontek. Oke. Asik nih kalau nilainya sama. Sebelumnya gue mau wanti-wanti dulu. Jadi nilai kita mau tinggi mau rendah bukan berarti filmnya nggak layak ditonton. Iya, betul. Semua film dengan nilai berapapun itu layak untuk ditonton. Kalian nonton sendiri dan kalian bisa kasih nilai sendiri. Betul. Tergantung dari penilaian kalian sendiri, jadi jangan sampai berpengaruh sama nilai dari kita berdua. Betul. Kalian bisa nonton sendiri dan menyaksikannya langsung di Disney Plus. Betul. Nah, sekarang pertanggungjawaban. Ayo. Siap. Yang pengen lo omongin duluan deh. Kalau untuk tokoh sebenarnya normal ya, karena kan kita udah sering lihat kayak super kekuatan superhero kayak gitulah ya kan, kayak Lo kasih nilai tengah-tengah banget ya? Jadi ya normal standar, jadi makanya gue ngasih nilai 3 karena karakter-karakter dari yang ada di dalam film ini kita udah pernah sering nemuin di superhero lain. Jadi nggak ada yang baru juga ya pala nggak ada yang jelek juga ya, normal lah. Mungkin ada beberapa kekuatan yang mungkin di luar mainstream ya.
Ya. Tapi dengan caranya mungkin yang bedanya uniknya harus melakukan apa dulu baru kekuatan itu Iya. bisa muncul gitu. Jadi oke lah, gue sih masih bisa ngasih 4 untuk karakterisasi tokohnya karena beralasan semuanya. Oke. Jadi dia punya kekuatan seperti itu, di treatnya kayak apa, ya lah. Oke, betul. Jadi Tapi gue masih bisa 3. iya, tapi ada yang standar kayak invisible itu kayak semua Iya, yang- super power kayak punya invisible tuh kayak Pokoknya makanya gue bilang gue kasih 3 karena karakter untuk di sini filmnya semua standar. oke. Tapi kalau lo standar semua, gue ada yang lebih rendah sedikit di kesesuaian pemain. Nah ini sebenarnya gue pengen ngomong banyak. Oh, aduh. Gue agak terganggu dengan pemilihan cast yang menurut gue agak campur aduk. Campur aduk di sini hubungan antara satu sama yang lainnya tuh nggak ketahuan. Paham. Dia mau bangsanya dari mana, mau imajinatif pun tapi nggak kerasa bedanya. Dia dari kerajaan yang mana dengan karakter fisiknya yang berbeda. Betul, karena Emang yang sama-sama yang di sekitar disebut cuma situ. satu kerajaan doang di sini ya. Enggak, tapi kan anak-anak di sekolah itu, di sekolah kerajaan itu kan princess-princess dari manapun. Iya, semuanya. Iya, jadi nggak- Sekolah bangsawan hitungannya. sekolah bangsawan. Di awal ada tuh yang cameo sedikit yang pakai sorban. Ada kalau Ada lewat. yang pas yang di keluar itu ya. Iya, Yang pas pokoknya- jam pulang. Ya ini ya Enggak. harusnya merangkul semua kerajaan. Tapi begitu prakteknya di pemain-pemain yang ada itu tidak terasa. Satu lagi yang mau gue bahas, kalau ada yang punya hubungan saudara, keluarga nih dalam kerajaan itu, kok gue ngerasa semuanya rasa beda ya? Gue bukan rasis ya, gue bukan rasis, tapi gue ngerasa itu rasa beda semua. Ibunya agak Latino, anaknya itu Chinese ya. Terus adiknya tiba-tiba Kaukasian, apa banget. Eropa, ya betul. Terus kakaknya Chinese, Chinese. ibunya Latino ya, gue nggak tahu ya, tapi maksudnya agak. Padahal bapaknya dikasih lihat sedikit dan bapaknya nggak ada Chinese banget. Ih, nah, ya, banyak wacana yang bisa dikasih sih di sini. Gak anti, gue sama sekali tidak anti dengan itunya. Cuma jadinya nge-build-nya juga kurang kuat untuk kalau mereka satu keluarga. Endingnya bagus. Iya, tapi bagus sih. Endingnya bagus. Endingnya untuk hubungan kakak beradik bagus. Betul, semuanya bagus. Itunya sih, nah kayak gitu membangun chemistry kakak beradik kayak gitu yang kurang banyak walaupun beda ras misalnya. Iya. Secara cast beda ras tapi chemistry di ending bagus. Salah di pemilihan cast berarti. Salah di pemilihan cast menurut gua. Dan Oke. nge-treatnya yang salah, yang nggak sesuai. Nah, sekarang untuk kita di komposisi cerita, gua ngasih nilai 3. Buat 3 gue yang standar. Karena memang ceritanya ya relatif Plotnya tuh udah ketebak. udah tebak banget gitu. Ketebak, lo tinggal- Tapi walau endingnya di pertengahan juga kita nggak tahu walau yang jahatnya itu siapa gitu. Memang nggak dikasih nggak nyangka juga gitu ternyata mesti ketebak. di salah satu. Kalau gue belum sih karena di situ karena gue pikirnya ya dia yang si villain ini ternyata dia polos banget ya kan, nggak terlalu ini banget gitu ya. Jadi ya gue belum tahu dan oke lah gitu kalau Gue udah nebak dari dia main ke rumahnya. iya. Pokoknya jadi spoiler. Oh ya. Satu lagi gue mau bilang di konten gue pasti akan spoiler. Jadi nanti di depan spoiler alert. Iya. Jadi gue kasih tau dulu sebelum mendengar ini semua konten ini pasti akan ada spoiler. Balik lagi jadi ke cerita ya, jadi standar lah. Standar Kalau- jadi nah, ketahuan. Tapi bisa dinikmatin bisa. Bisa betul. Sangat Jadi bisa. karena memang usung ceritanya juga remaja, kemudian dikemasnya juga menarik. Kayak kisah antara anak kedua yang anak tirikan sama keluarganya, terus kemudian dibawa masuk ke dalam sekolah. Ternyata sekolah itu mata-mata sekolah agent atau sekolah Perkembangan khusus lah. khusus yang ibaratnya mereka yang mempunyai kekuatan super. Gue gak bosan di awal sih. Iya, di awal emang agak gimana gitu ya. Iya. Tapi mungkin di awal itu sedikit konflik ibaratnya si Sam ini, si karakter utama dia nggak suka dengan kakaknya dan keluarganya. Jadi kenapa? Makanya itulah alasannya dia bisa dibawa ke sekolah Iya. itu mungkin. Tapi agak kepanjang. Bukan kepanjangan, mungkin nama berbelit yang biasa gitu. Standar. Jadi nggak Standar. kita bikin Jadi, ya udahlah jadi standar aja. agak membosankan di awal, tapi begitu dia udah masuk sekolah Baru kita sedikit menarik. ya
itu udah mulai seru tuh. Karena menariknya memang pas saat dia pertama kali berkenalan dengan sama gurunya, namanya Guru James. Itu pertama kali mereka nggak tahu apa-apa dan akhirnya mereka tahu kalau mereka adalah mutan. Itu dia. Untuk properti kostum nih sama ya tadi. Mungkin gua agak terganggu, gua juga nggak bisa kasih nilai maksimal. Gue paling 4 karena mungkin kayak kostum kerajaan, iya kostum kerajaan juga keren, terus kemudian stylenya dia juga oke. Kayak dia jadi anak rockstar, terus kemudian suit table-nya dia kayak model ngambil Fantastic Four ya. Iya. Nah, sekilas gue membayangkan itu. Iya, karena yang satu itu udah kayak suhu juga. Gue sedikit ngebayanginnya agak-agak Star Trek. Iya, oh Star Trek, oh iya ya. Jadi ada warna kuning gitu ya. Iya, Fantastic Four, terus Star Trek yang ketat-ketatnya Iya, yang kuning, warna biru, yang Iya. warna kuning ya kan. Oh iya. Kalau untuk kostum terus kemudian properti atau setup ini jatuhnya ke setup kan? Iya. Setupnya itu oke dan kayak Iya. sekolahannya ada, rumahnya ada Iya. markas di dalamnya. Iya, wilayah kekuasaan kerajaannya gue nggak kebayang sih, nggak ketahuan, cuma Iya, dikasih kalau tunjuk titiknya di dikit-dikit situ, doang. tapi nggak pernah dikasih lihat kedalamannya. Iya, gitu di loh. dalam Masuk ke dalam banget ya. ke dalam. Cuman ibaratnya setnya itu aja yang penting dikasih lihat. Tapi buat oke. gua keren, oke. Itu properti itu semuanya, kostumnya juga keren lah. Gue sih tidak menyalahkan kostum juga, tapi mungkin menyalahkan balik lagi masalah cast-nya, karena mereka satu keluarga tapi kostumnya beda-beda. Kalau untuk yang si adiknya si Samantha mungkin nggak apa-apa karena dia kerasa ada penolakannya. Tapi antara ibu dan kakaknya itu gue udah, makanya ini karena masalah pertama masalah di cast, terus baju juga dibikin beda, jadi nggak kerasa ada ikatan keluarga di situ. Iya, jadi biasa-biasa aja, normal. Biasa aja. Itu nggak minta gaunnya juga seragam sih. Oh iya. Nggak seragam, tapi ada satu Seenggaknya, ciri khas seenggaknya kerajaan gitu. yang mereka tuh keluarga. Udah, lo terhibur nggak nonton film ini? Lumayan, mungkin untuk lucu ada lucu juga dikit. Ini kan filmnya drama fantasi jatuhnya ya kan? Fantasi. Jadi nggak terlalu ada komedi. Nah, untuk efek hiburan. dramanya sendiri, oke sih. Iya, dramanya oke, Sebenarnya dramanya Samantha bagus. actingnya oke loh. Iya, dramanya itu bagus dan acting si Samantha ini Oke. juga bagus. Gimana dia dengan sahabatnya? Sama teman-temannya, terus sama orang tuanya, sama kakaknya, itu udah kelihatan berasa di situ. Di si Matteo ngangkat batu, semut kena gitu, itu lucu. Jadi batu pas diangkat nggak taunya semutnya jedak gitu. Nah itu anjir, sedikit menghibur lah. Terus kemudian mind controlnya si Tuma itu yang nyuruh ini, nah itu agak sedikit receh, walaupun receh tapi terhibur lah, lucu. Jadi gua ngasih 3 sih, standar aja. Iya. Mudah dimengerti nggak? Mudah. Gampang. Filmnya gampang banget, jadi Untuk kalian remaja oke banget. nggak perlu mikir karena ini film drama fantasi. Jadi kalau kalian yang suka genre fantasi, kayak film-film ya superhero atau mutant gitu, kalian bisa. Dan yang gue tahu. suka adalah ini film yang sangat cocok buat remaja karena nggak ada romansa-romansa yang berlebihan. Ya betul, kagak ada pacar-pacaran. Ya paling adalah rasa-rasa ya ada PDKT namanya. Romansa remaja lah. Jadi dia untuk visual, lu terhibur dengan visualnya, dengan Audionya bagus juga, kemudian semuanya, makanya gue ngasih berani 4 karena memang dari efek-efek kekuatannya juga oke, kemudian gambar dari warnanya. Gue sih lebih terhibur dengan gambar ya, mungkin karena gue orangnya juga lebih visual. Betul. Tapi suara gue agak sedikit beda sama Yuzu, gue cuma kasih nilai setengahnya aja. 3,5. Oh 2,5. Biasa menurut gue. Ini kan dibantu musik. Ya bagus sebenarnya. Cuman nggak memorable. Oh iya sih, nggak pas ya. Nggak memorable, padahal itu momennya enak banget kalau dia bikin musik yang memorable. Iya. Ingat, nah ini ya gue jadi ingat lagi. Jadi Princess Diaries ya bang, tapi Princess Diaries itu ada lagu-lagu yang ibaratnya pas sama di film itu masuknya. dia masukin Mandy Moore aja, Stupid Cupidnya Mandy Betul. Moore aja keinget terus. Masuk. Ini mungkin ini kurang pas ya. Ini kurang pas, dan padahal momennya ada dia konser. Oh iya. Momennya ada, harusnya tuh lagu bisa nendang ini ya, banget. bisa ini mau ya. rock, mau lagu apa kayak terserah, harusnya bisa nendang banget. Betul. Gue nontonnya nggak memorable, bukan anti rock ya, tapi sayang. Kurang ya di situ ya. Oh iya sih.
langsung ke pesan filmnya. Logika tuh lebih ke ini sih, urutan-urutannya. Iya, kalau sebenarnya sih pas oke lah, dan nggak ada yang nggak ada yang inilah maksudnya. mau main twistnya juga, main walaupun twist juga. ketebak, mungkin lo juga kalau bisa gue kasih nggak nebak, gue maksudnya ya. nggak nyangka aja gitu, ternyata Iya. memang dari salah satu mereka. Tapi masih logis kan? kalau dia Logis, jahat. dan jago meranin karakter itu juga Iya. polos dan jadi evil gitu ya kan. Iya. Angel and Devil. Akhirnya pesan moralnya juga standar. Jadilah diri lo sendiri lah gitu ya. Maksudnya, nah jadi Terus kekuatan jangan kebersamaan. walaupun dalam keluarga ya lu bisa jadi apa yang lu pengen gitu. Karena di sini kakaknya walaupun dituntut jadi ratu juga, dia juga memang nggak mau gitu, maksudnya Iya. terpaksa kayak Gue gitu. suka sih satu kata-kata dari si kakaknya yang dia menjadi ratu itu ya, itu adalah job. Jadi Tanggung jawabnya. tanggung jawab dia. Jadi menjadi princess itu adalah tanggung jawab yang ya lo gak punya hidup, tapi lo memilih untuk bekerja. Iya, betul. Suka gak suka ya itu job lo, adalah kayak tanggung jawab. Kayak kita bikin konten ini juga tanggung jawabin. Kalau gue sih ada satu, mungkin dari kekuatannya yang tadi dibilang katanya unik, karena kan ini film juga kayaknya akan dijadikan sequelnya. Gue gak tahu tuh berarti. Ada kan ini sequel, ada keduanya. Lawannya akan sepadan. Iya. Karena lawan dari yang musuhnya ini, villain ini, kekuatannya yang paling gue juga suka. Cuman kelemahannya dia harus kalian nonton sendiri. Iya. Cuma kan jadi nggak jauh beda sama yang sekarang, karena yang sekarang juga musuhnya juga punya kekuatan. Iya, tapi lebih bahayaan dia loh. Oh iya, memang. Lebih bahayaan si yang villain Memang, next si ini gitu. Pasti kerasa, Karena ya harus lah kalau misalnya mau dibikin sequel pasti harus bertingkat iya, kan. dan mungkin kekuatan dan mungkin ya namanya kekuatan pasti akan ada upgrade kan. Jadi kita mungkin belum ngelihat ke masing-masing dari karakter si Secret Society Second Born Royal ini yang akan di-upgrade. Masa ya si Matteo cuman gerakin serangga gitu doang ya kan, terus si Tama ngomong gitu Iya sih, doang, kalau main kontrol. dibikin Masa sequel pasti itu- kan ada ininya, Betul. Kalau dibikin sequel itu upgrade-nya. menarik. Betul banget. Oke, gue setuju. Masih gue ganjelin sebenarnya satu. Kenapa harus anak kedua gitu yang punya kekuatan? Oh itu sih masalah. Oh yang punya kekuatan. Nah ini kan masalah logika film nih. Masuk Gue sih masuk ke logika ya. Masuk ke logika, karena kan bagaimana membuat itu menjadi rasional. Kenapa harus anak kedua? Menurut Lu gue, anak kedua bukan? gue anak kedua. Berarti lu ada kekuatan. Siapa yang nggak tahu kekuatan gue? PHP-in orang. Ya udahlah gitu aja lah. Nggak, soalnya kalau anak pertama kan penerus kerajaan. Jadi sesederhana itu aja sih logika yang sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Simpel Karena aja, anak oke. kedua kalau di kerajaan kayak kesannya kayak nggak ada Iya, kayak apa. Kan Tugas lo. nggak ada apa-apa, jadi makanya dikasihlah suatu Nah, dan yang Kemampuan. ternyata yang gue suka juga dari penempatan logikanya, si kekuatannya ini itu digunakan waktu di acara penobatannya. Jadi ibaratnya si adiknya ini tidak hadir di acara penobatan, tapi adiknya ini bertugas juga. kayak security ya. Nah, kasarnya sih gitu ya. Kasarnya ya. Tapi kan Pengawalnya. itu bertugas, maksudnya itu tugas berat juga gitu. Jadi dia hadir. Jadi Walaupun kehadiran daripada dia cuma datang di Karena- istana acara penobatan terus Nggak ngapa-ngapain nggak ngapa-ngapain. sebenarnya bagus juga sih itu pengambilan konsep di situ. Cuma dan ya gue pikir mungkin agak sedikit Iya. kericuhan Iya, juga betul, di dalam betul, itu betul. harusnya ditambah kecil dikit lah kericuhan gitu, jeder gitu, terus baru mereka kayak gini. Harusnya kayak gitu, lebih drama fantasi banget gitu ya kan. Tapi Karena ya ini udah film remaja ya. Iya. Sebenarnya kalau misalnya mau tentang logikanya, gue cuma bisa ngasih satu pertanyaan. Anak ketiga gimana kalau misalnya bingung kan untuk mencari alasan logis. Iya, iya. Mesti diapain lagi nih anak ketiga? mau diapain ya? Tanya sama produsernya. Jadi kayaknya kerajaan-kerajaan anak cuma 2. Oke lah. Oke, thank you banget Zu. Udah mampir-mampir di kritik penonton. Siap. Jangan kapok ya. Jangan buka, lu yang jangan Oh, kapok gue kesini. Kapan-kapan bahas film lagi, mungkin Siap. sama Yuzu lagi, mungkin sama Lolo semuanya. Atau Karena juga semua- nanti lu akan masuk di konten gue lagi. Harus. Kita kolaborasi lagi. Siap. Pokoknya semua orang bisa nge-review film, bisa mengulas film. Yang penting nonton dulu. Nonton dulu, baru baru kritik. kritik. Thank you. Thank you. Bye.